Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar akuntansi. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Ya, bicara tentang persamaan akuntansi, dipahami bahwa persamaan akuntansi ini merupakan dasar dari sistem akuntansi itu sendiri, ya, di mana dengan persamaan akuntansi ini dapat menunjukkan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Jadi tiga hal utama dalam persamaan akuntansi adalah aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Persamaan ini menjadi kerangka kerja dalam pencatatan transaksi keuangan. Selanjutnya, eh, persamaan akuntansi juga berkaitan dengan pemahaman bagaimana melakukan pencatatan atas data yang ada di perusahaan terkait dengan aset, lalu juga kewajiban dan ekuitas. Ya. Di sini aset merupakan penjumlahan dari kewajiban dan ditambah dengan ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sementara kewajiban dipahami sebagai hutang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Nah, di samping kewajiban dari sisi pasipa, ya kalau aset itu aktiva, sementara sebelah kanannya adalah pasipa, ini juga mencatatkan tentang ekuitas yang merupakan hak pemilik atas aset perusahaan tentunya setelah dikurangi kewajiban. Nah, kewajiban ini juga bersamaan dengan ekuitas merupakan penjumlahan yang di dalamnya termasuk dalam komponen persamaan akuntansi. Jadi komponennya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset contohnya adalah kas, piutang usaha, inventaris, juga peralatan. Sementara aset merupakan sumber daya yang memiliki nilai ekonomi dan digunakan untuk operasional bisnis. Yang kedua, kewajiban. Contohnya utang usaha, utang bank, atau juga utang pajak. Ini merupakan, atau kewajiban ini merupakan klaim pihak ketiga atas segala aset yang ada di perusahaan. Sementara ekuitas contohnya adalah modal pemilik juga laba yang ditahan, yang belum dibagikan. Ekuitas ini merupakan klaim pemilik terhadap aset perusahaan yang ada. Selanjutnya kita lihat konsep dasar persamaan akuntansi. Ya. Yang pertama, transaksi keuangan tentunya selalu mempengaruhi dua atau lebih akun dalam persamaan akuntansi. Di sisi lain harus diperhatikan juga tentang keseimbangan persamaan. Nah, keseimbangan persamaan yang harus selalu jaga, yaitu total aset selalu sama dengan total kewajiban ditambah dengan ekuitas. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama, misalkan investasi modal dari pemilik besarnya 50 juta dalam bisnis yang sedang dijalankan. Ini dicatatkan sebagai aset atau kas sebesar 50 juta yang merupakan persamaannya adalah kewajiban 0 rupiah,
ekuitas atau modal pemilik 50 juta. Tadi investasinya 50 juta. Selanjutnya ada pencatatan misalkan pembelian peralatan secara tunai, mesin ataupun peralatan lainnya atau hal-hal yang terkait produksi. Ya. Nah, dicatatkan pembelian peralatan 10 juta, maka catatannya adalah aset berupa kas 40 juta dan peralatan 10 juta. Sehingga persamaannya kewajiban masih nol dan ekuitas 50 juta. 50 juta ini berupa apa? Tadi disebutkan di Aktiva, yaitu kas 40 juta dan peralatan 10 juta. Selanjutnya ada pencatatan tentang pinjaman bank. Nah, jika meminjam bank 20 juta dari bank, itu katakanlah untuk modal, ya. Sehingga kewajibannya atau utang banknya 20 juta, ekuitasnya 50 juta. Ya. Tadi kas yang asalnya 40 juta menjadi 60 juta, sementara peralatan tetap senilai 10 juta. Jadi sama-sama ruas kiri dan ruas kanan jumlahnya 70 juta. Oke. Kita harus perhatikan prinsip-prinsip dalam persamaan akuntansi. Yang pertama, dual aspek atau aspek ganda. Setiap transaksi memiliki dua sisi, debit dan kredit, yang tentunya mempengaruhi persamaan. Selanjutnya, jika aset bertambah atau berkurang, ini merupakan penerjemahan dari peningkatan atau penurunan aset yang harus diimbangi oleh perubahan kewajiban ataupun ekuitas. Harus juga memperhatikan prinsip keseimbangan, di mana persamaan harus tetap seimbang setelah setiap transaksi dilakukan. Selanjutnya, aplikasi persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi juga digunakan penerapannya dalam pencatatan transaksi, di mana di dalamnya mencatat efek transaksi terhadap aset, terhadap kewajiban, dan tentunya terhadap ekuitas. Aplikasi lainnya adalah berupa analisis keuangan ya dari persamaan akuntansi ini. Sehingga kita bisa dapat menilai kondisi keuangan perusahaan. Berapa asetnya, berapa kewajibannya, dan berapa perubahan ekuitasnya. Lalu yang terakhir, penyusunan laporan keuangan. Ini menjadi dasar bagi laporan neraca tentunya. Misalkan untuk laporan neraca, kita lihat hubungannya dengan laporan keuangan. Neraca menggambarkan persamaan akuntansi pada titik tertentu. Misalkan asetnya 100 juta. Ini merupakan penjumlahan dari kewajiban 30 juta dan ekuitas 70 juta. Sehingga seimbang. Ya, aset 100 juta, kewajiban dan ekuitas juga 100 juta. Jadi kesimpulannya dengan pembelajaran persamaan akuntansi ini, bahwa persamaan akuntansi merupakan dasar dari sebuah proses akuntansi. Tentunya dengan memahami persamaan ini, kita dapat memahami bagaimana transaksi keuangan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Ya. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai persamaan akuntansi. Kita berjumpa dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.